Pun sakit mulai. Bun. Bisa Mas, saya siap dulu ya Mas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam berjuara seluruh kawan-kawan kelompok tani KUPS. Dan yang terhormat, saya sampaikan kepada pihak rakyat Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Mas Amin dan Mbak Nana dan tim. Selamat datang di Jogja, Mas Amin dan Mbak Nana. Bisa kami sampaikan yang berkumpul pada siang hari ini adalah sesuai instruksi panjenengan untuk wilayah yang BRI Cepu. Ini ada 8, 16 ditambah 5, 21, 5, yaitu 23 kelompok Mas, 23 kelompok untuk yang wilayah BRI Cepu. Seperti yang kemarin saya sampaikan Mas, ada pergantian pemain, 5 mundur, 3 menggantikan, terus pengganti yang 2 lagi nanti di BRI Bunda. Di sini berarti total 23 dari semula 25. Itu. Nah ini yang hadir sudah para ketua-ketua kelompok dan ketua kelompok tani hutannya. Jadi saya gambarkan Mas Amin dan Mbak Nana. Mbak Nana atau Mbak Nana. Jadi di perhutanan sosial itu pemegang izin kawasan hutan dari SK Menteri itu adalah kelompok tani hutan. Nah, di sebaran 23 KUPS tadi itu ada di 4 kelompok tani hutan. Jadi kelompok tani hutan Masjid Batur Mulyo, kelompok tani hutan Mandiri Boro Sentoso, kelompok tani hutan Wonombado Makmur, dan kelompok tani hutan Tani Wono Makmur. Itu Mas. Ya. Di dalamnya itu ada namanya KUPS atau kelompok usaha perhutanan sosial. Kenapa dibentuk semacam itu? Karena perhutanan sosial itu kan tidak hanya tata kelola kawasannya, tapi juga ada tata kelola untuk peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Artinya masyarakat penerima program perhutanan sosial wajib membentuk kelompok usaha perhutanan sosial. Jadi untuk semacam usaha mikro, kecil dan menengahnya itu, harapannya nanti kelompok-kelompok usaha perhutanan sosial itulah yang akan menjadi wadah perjuangannya petani-petani di wilayah kerjanya masing-masing sesuai wilayah kerja KUPS tersebut. Nah, di Masjid Batur Mulyo itu yang kami sampelkan untuk program ini dari Kementerian UMKM itu berarti ada 5 KUPS. Ini terdiri dari KUPS yang dengan berdikari, janglengan terus Kaliwedi Mandiri, terus ini pemain pengganti Mas dari yang drop tadi itu KUPS Grenjengan Banyuasin Makmur, terus KUPS Sendang Palu Agung, terus KUPS Selorejo Maju Lestari.
terus yang berada di wilayahnya KTH Mandiri Buwono Sentoso yang semula adalah ada tujuh kelompok, akhirnya di drop 5 yang masih bertahan dan masih siap untuk dijadikan percontohan. Itu berarti KUPS Kompan dan KUPS Sumberan. Nah, yang lain bro. Nah, persoalannya kemarin kan meminta untuk NPWP KUPS. Berarti kan kami harus membuat akte notaris Menkumham. Nah, yang jadi persoalan ini kan satu suku kata, Mas. Di Menkumham tidak bisa. Akhirnya kemarin kami sudah diskusi dengan Bu Ayu, notaris di Cepu. Itu akhirnya diganti nanti, Mas, namanya saja menjadi Sumberan apa nih, Sumberan Rezeki Pangan. Sumberan Rezeki Pangan. Sumberan nanti akan menjadi namanya Sumberan Rezeki Pangan. Dan Kompan Asri Sejahtera. Karena untuk mensikapi persyaratan pembuatan Menkumham harus 3 suku kata itu. Akhirnya akan berubah menjadi itu. Nah, nanti akan kami perbaiki. Panjenengan kan sampai Jumat. Nah, nanti biar dari sini selesai, biar nanti teman-teman terus memperbaiki, biar panjenengan sebelum mundur ke Jakarta sudah clear semua. Itu ya, Pak. Pak, kita paralel begitu, Pak. Oke, terus yang Tani Wono Makmur itu ada 8 kelompok. Itu KUPS Babatan Alas Mulyo, terus KUPS Babatan Perapatan Pucung, terus KUPS Gladakan Sonokeling Sejahtera, terus KUPS Karya Mandiri Pucung, terus KUPS Balong Kali Bersama, terus KUPS Putuk Kali Kritik. Di Wono Bantu Makmur, katanya Wono Bantu Makmur, itu berarti proposal KUPS Jatisari Sejahtera. Nah, ini yang jadi, karena ini 2 suku kata, akhirnya nanti hanya penulisannya saja Jati spasi Sari begitu, Pak. Itu. Terus jadi ini juga akan kami perbaiki. Terus Kemengen Bumi Asri Bumi Subur. Terus ada. Terus KUPS Mbahdo Lestari. Mbahdo Lestari. Ada ya, Mbak. Terus KUPS Bokor Bumi Lestari. Terus KUPS Perahu Pecah Lestari. Terus KUPS Salakan Mulyo Tani. Salakan Mulyo Tani. Terus KUPS Tepas Bumi Lestari. KUPS Tepas Bumi Lestari. Nah, Tepas Bumi Lestari aja nih, Mas. Terus KUPS Tepas Kidul Bumi Lestari. Ada di komplit di 8. Nah, namun ya berarti 23 kelompok itu ya, Pak. Iya, clear ya, Mas Amin ya. Nah, ini yang hadir di sini ketua-ketua kelompoknya sudah di sini semua. Nanti monggo panjenengan mau memberikan arahan apa, terus waktu dan tempat kami persilakan untuk dari pihak Bank BRI. Terima kasih, Mas. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Pak Rudi selaku koordinator dan tim. Yang saya hormati Bapak-bapak sekalian, Ketua KUPS,
khusus di daerah Cepu ya. Izin Pak Sendiri, saya Amin dari BRI Pusat, Nana. Ini sebenarnya untuk memverifikasi. Jadi tujuan kami ke sini sebenarnya untuk memverifikasi dokumen-dokumen yang Bapak masukkan ke kantong. Jadi karena berhubung ada 45 ya, Iya, 45. Kelurahan dan Rempang, ada 45 proposal yang masuk, dan itu kami telah verifikasi. Tujuan kami ke lapangan sebenarnya untuk meng-cross check sebenarnya Bapak Ibu, untuk bertemu dengan ketua KUPS, meng-cross check apakah KUPS-nya ada. Ya. Karena jujur ini adalah dana sosial, dana Bapak sekalian yang diperuntukkan untuk masyarakat. Jadi alangkah baiknya ketika dana itu proposal yang dimasukkan, hanya salah satu bentuk pertanggungjawaban kami harus memverifikasi ke lapangan. Karena takutnya proposalnya ada, ternyata sampai ke lapangan kelompoknya nggak ada. Nah itu yang ya. Atau kelompoknya ada, ternyata setelah diverifikasi baru dibuat kemarin, ya kan? Nah, jadi kami mau cross check apakah betul yang mengajukan itu adalah kelompok, apakah betul yang menerima nanti adalah kelompok. Takutnya hanya atas nama kelompok, ya kan? Tapi distribusinya bukan kepada kelompok. Nah itu salah satu bentuk verifikasi kami ke lapangan. Tujuannya yaitu tadi kembali lagi kami mau silaturahim juga kepada Bapak Ibu sekalian, khusus untuk anggota KUPS yang di Cepu, Rembang maupun di Blora. Ini bukan pertama kali Bapak Ibu kami distribusi bantuan ini, juga di beberapa daerah juga kami telah distribusi. Di Sumatera kemarin yang kami bantu di Jawa Barat itu khusus untuk kelompok tani dan beberapa kepala desa. Nah kembali lagi karena tujuan kami ke lapangan itu memverifikasi. Kami tidak menjanjikan bahwa bantuan akan datang segera, tapi paling tidak Bapak sudah satu langkah dari usaha Bapak. Proposal Bapak sudah kami verifikasi. Nah sekarang tahap selanjutnya itu kami verifikasi ke lapangan. Nah kalau misalnya bantuannya setelah kami verifikasi ke lapangan itu sudah sesuai, maka kami akan distribusi, kami laporkan ke kantor. Nanti di kantor akan ada yang mempertimbangkan Bapak, mempertimbangkan kembali proposalnya, legalitasnya Bapak selaku ketua KUPS. Setelah itu akan diproses. Tapi untuk waktunya kami tidak menjanjikan kapan akan didistribusikan, ya kami usahakan secepatnya. Tapi ya kembali lagi, kalau Bapak sekalian ketua KUPS-nya itu memenuhi standar legalitas yang kami tentukan. Nah kenapa kami tentukan standar itu? Ya kami supaya bagaimana enaknya Bapak mendapatkan bantuannya secara aman, digunakan sebagaimana temuan yang di lapangan. Artinya kami melaporkan bahwa dari 45 itu ada pergantian. Nah, itu tidak jadi masalah, yang penting nggak menambah Pak. Enggak. Kami sudah pastikan itu saja. Siap. Jadi 45 supaya kami juga lapor ke kantor. Jadi 45 itu ya 45 yang diterima oleh masyarakat. Nah, kira-kira seperti itu. Pun ada yang menjadi kendala. Sebenarnya gini Pak, yang kami perlukan itu satu, legalitasnya. Legalitas kelompok itu apa? Legalitas kelompok itu salah satunya SK. SK kelompok kan kelompok berdiri berdasarkan SK ya Pak ya. Kepala desa. Kepala desa, Ya. SK kepala desa. Ya. Jadi kepala desa memberikan SK kepada KUPS untuk memberikan KUPS. Itu salah satu bentuk legalitas. Nah untuk memverifikasi ke lapangan kami akan cross check apakah perhutanan sosial itu ada SK-nya dari kementerian atau tidak. Ada. Ya takutnya nggak ada SK-nya dari kementerian tiba-tiba memberikan KUPS ya kan. Nah kira-kira seperti itu supaya secara legalitasnya aman. Nah, jadi nanti ketika ada audit, ada yang datang ke lapangan, cross check apakah sesuai atau tidak, Bapak sudah sesuai dengan standar yang ada. Nah, terus untuk NPWP sebenarnya apa ya? Ini kembali lagi ke Bapak sih sebenarnya, ke depan. Kita melihatnya ke depan Bapak. Jadi ke depan itu kita nggak tahu bantuan apa aja yang datang. Nah salah satu bantuannya itu adalah kan kepala KUPS itu kan silih berganti berdasarkan waktunya, berdasarkan periode. Nah sedangkan MPWP kelompok itu kan tidak berganti Bapak. Ya, kalau misalnya di atas nama ketua KUPS itu sah-sah saja kami akan terima, tetapi alangkah baiknya kalau misalnya MPWP itu atas nama KUPS ya, supaya nanti distribusi bantuannya itu berdasarkan nama KUPS-nya, kira-kira seperti itu.
Mungkin itu kalau dari saya Bapak, kami harapannya datang ke sini untuk bersilaturahim, berkunjung ke KUPS. Harapan yang maunya saya sih sebenarnya kita selesaikan di sini ya, biar cepat ya Pak ya. Tapi ya salah satu persyaratan saya harus berkunjung ke sekretariat masing-masing. Siap. Kira-kira mungkin di sini 1 kali pengarahan, nanti saya hanya datang di lokasinya, di lokasi KUPS masing-masing. Itu kami akan minta tanda tangan, jadi tolong disediakan stempelnya. Nah di sini kami sudah, kenapa kami butuh datanya? Jadi di sini salah satunya adalah ini adalah surat pernyataan yang kami buat atas nama kelompok. Surat pernyataan ini sebenarnya Bapak Ibu ini untuk memverifikasi ke lapangan bahwa nanti pada saat bantuannya datang itu tidak double claim. Misal nih itu Pak. Mungkin itu dari saya mungkin ke lapangan ke KUPS agak cepat, jadi nanti hanya saya minta tolong disediakan stempelnya, masing-masing KUPS stempelnya. Kenapa perlu stempel? Karena itu semua orang bisa tanda tangan Pak. Saya bisa ikuti tanda tangan Bapak, semua orang bisa tanda tangan, tapi kalau stempel itu adalah salah satu syarat legalitas. Jadi kami berkunjung, kami pastikan bahwa KUPS-nya sesuai, anggotanya ada, ya kan, luasan hektarnya, luasan wilayah pengelolaannya ada, kira-kira seperti itu. Mungkin sekalian juga saya diskusi di sini mayoritas apa ya Pak ya? Jagung, Tani jagung. terus polti, Pak. Polti. Terus kami juga ini kan mendapatkan CSR dan Indonesia 2026 ini berupa melalui program Base Solution Agroforestry. Dari mana Pak? Pupuk Indonesia. Oh, Indonesia. Iya, itu untuk penanganan karbon pada kawasan hutan. Itu kemarin sudah divertek dari kelompok tani 4 itu kebetulan dapat. Iya, pelaksanaan di tahun 2026 ini Mas. Jadi kemungkinan hutannya akan jadi hutan lagi gitu. Tapi kan dengan sistem agroforestry itu sehari semua. Jadi kalau yang sudah diusahakan masyarakat saat ini, karena dulu kan dari wilayah yang berhutani diserahkan ke masyarakat ya, melalui kelompok tani, ya sebagian sekitar jatinya di bawah 10% lah. Tanaman berhutani yang masih tersisa seperti jati, mahoni itu tinggal 10%. Yang lainnya sudah terbuka dan dimanfaatkan masyarakat selama ini untuk tanaman pangannya itu padi dan jagung. Padi itu nanti ini musim penghujan pertama ini padi Mas sekali. Terus nanti setelah itu jagung 2 kali. Itu. Terus polti yang lain yang ada di situ nanti panjenengan bisa lihat semangka tidak ada ini apa sudah panen. Terus apa ini limbah sudah panen. Lombok mungkin ada. Lombok ada Mas. Yang tinggi. Insya Allah lombok. Nah nanti bisa dilihat. Terus teman-teman juga sudah mengupayakan beberapa tanaman MPTS yang sudah berbuah juga ada. Jadi ada jeruk, ada alpukat, ada mangga. Nanti kalau di lapangan bisa dilihat semua. Nah, sumber mata air ada, cuman kan penanganannya tidak baik, tidak maksimal begitu apa adanya. Makanya kemarin ada beberapa bantuan yang berpikir untuk meminta air kan, untuk sumber daya air itu. Nah, nanti panjenengan bisa cek lapangannya. Mungkin kondisi hutannya saat ini ya terbuka 90%. Karena perhutanan sosial kan memang dari hutan yang rusak, ya, dimanfaatkan. betul. Diberikan kepercayaan negara kepada masyarakat untuk mengendalikan lagi fungsi hutan. Nah itu dia harus sejahtera kan begitu kan, begitu. Ya, mungkin kondisi sosialnya, kondisi sosial masyarakat di sekitar sini rata-rata ya. Setelah program perhutanan sosial, sekarang mereka menjadi petani yang sebelumnya buruh tani kan, karena mereka tidak memiliki lahan harapan selama ini. Nah, sekarang mereka punya lahan harapan setelah perhutanan sosial itu. Yang menjadi persoalan itu selama ini fasilitas permodalan untuk petani, apalagi petani hutan
itu masih sangat minim, Mas. Ya karena mereka hanya bisa bankable dan lain-lain, jaminannya juga tidak bisa untuk tangan negara kan gitu kan. Nah itu makanya kemarin teman-teman itu sempat berpikir kalau ini saplotan dapat kulit terus begitu. Kalau besok ini turun, Mas, beli pupuk obat gitu turun kok terus langsung kasihkan nanti lo